Kok bisa-bisanya data penting masyarakat di satu negara nggak di backup? Ketua Indonesia Cyber Security Forum bilang, celah penyerangan cyber di Indonesia karena masyarakat kurang kritis. Soalnya Budi Ari akui sejumlah pegawai Kominfo jadi pemain judi online. Makanya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini bukan Indonesia ya kalau nggak ada yang viral setiap harinya itu. Ini ada lagi guys, ini ada lagi heboh di Indonesia, lagi heboh banget dan lagi viral menjadi perbincangan publik. Bukan hanya di publik Indonesia tapi publik dunia gitu guys. Karena Indonesia sekarang lagi kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena data-data milik negara itu lagi dihack, lagi bermasalah, dan lagi disandra oleh sebuah hacker gitu. Bukan sebuah ya, bukan apa ya, oleh perkumpulan hacker yang sengaja ngehack data-data milik negara itu di Kominfo. Sekarang Kominfo tuh lagi kebingungan. Bahkan yang terakhir ini katanya si hackernya ini minta tebusan guys, minta tebusan dengan nilai yang cukup fantastik, yaitu 131 triliun. Kalau bayar, negara bayar ke hacker itu, maka datanya akan dikembalikan. Sebegitu bobroknya sih negara kita gitu. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ketua Indonesia Cyber Security Forum bilang, guys, celah penyerangan cyber di Indonesia karena masyarakat kurang kritis. Hah, gimana Pak? Kurang kritis gimana? Kita udah kritis. Kita harus sadar diri sekarang di era teknologi, harus kritis. Kita harus ingat bangsa kita ini hanya konsumen. Ya. Semua teknologi sampai ada di genggaman tangan kita itu adalah buatan pihak ketiga, buatan bangsa lain yang kita nggak ngerti. Ya. Kita bukan pencipta teknologi. 95% teknologi kita pakai itu ada dari luar. Dan ini yang kita harus sadar. Sehingga kita harus punya sikap kritis di dalam memilah. Bahkan banyak anak muda yang kritis tapi takut dikriminalisasi. Mirisnya, itu data nasional kok bisa gitu loh. Bisa-bisanya cuma pakai Windows Defender. Emang udah seharusnya Kominfo itu datang dari sosok profesional, bukan dari politisi. Masa sekelas pusat data negara nggak ada backupan? Nggak ada backupan loh teman-teman. Ini udah pelanggaran berat. Data negara sampai hilang. Lalu apa sanksinya buat Kominfo yang nggak becus ngurusin ini? Masa nggak ada sanksi? Kita nggak bisa tinggal diem teman-teman. Data negara kita hilang. Hilang cu. Secara pendapat kalian drop komen ya. Ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan Pak Atena, dengan Barreskrim, kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, ya. Anggarannya besar, anggaran untuk Kominfo ini besar banget loh, tapi nggak bisa mengamankan data-data negara. Ini kerjanya apa coba? Makanya Pak Jokowi, ini peringatan untuk Pak Prabowo nih yang terpilih menjadi presiden di tahun depan nih. Ini tantangan untuk Pak Prabowo, bukan tantangan tapi peringatan keras, warning nih, agar memilih menteri itu yang punya kapasiti dalam bidangnya. Kalau di Kominfo itu orangnya nggak tahu tentang digital, nggak tahu tentang apa di dalamnya itu digital seperti apa, untuk mengamankan data itu seperti apa, ya nggak usah dipilih jadi menteri Kominfo, nggak ada gunanya. Ya seperti inilah kerjanya. Apa coba? Anggarannya tuh besar. Bahkan di debat presiden kemarin diingatkan tuh sama Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden bahwa cyber army kita itu sangat lemah karena tidak ada
tidak adanya orang-orang yang berkompeten atau mahir dalam bidangnya itu gitu. Jadi dalam Kominfo itu minim sekali orang-orang yang mahir dalam digital, dalam cyber army itu. Diwanti-wanti loh oleh calon presiden Anies Baswedan. Ini peringatan untuk presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo ini, agar memilih menterinya, memilih calon menterinya nanti itu benar-benar orang yang tahu tentang digital gitu guys. Lanjut videonya guys. Hacker yang Ini meretas dia, guys. Pusat Data Nasional Indonesia minta uang tebusan 131 miliar. Ini menarik nih. Kok bisa Pusat Data Nasional kena hack? Apa aja data yang kena dan gimana solusinya? Kita main sama Kompas dan CNN. Kita udah tahu kalau dari kemarin sistem imigrasi itu ada gangguan. Sistemnya down sampai berhari-hari. Ini sebenarnya fatal karena salah satu sistem negara jadi lumpuh. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Bisa karena emang diserang hacker, bisa karena staf pusat ada yang salah ngeklik link macam-macam. Soalnya Budi Ari akui sejumlah pegawai Kominfo jadi pemain judi online. Makanya nggak menutup kemungkinan kalau ada pegawai yang salah ngeklik. Jadinya masuk tuh virus ransomware yang nyolong data berharga dan ditahan. Jadi kayak penculikan aja. Kalau mau aksesnya balik lagi harus bayar 131 miliar. Masalahnya nggak ada jaminan yang bisa mastiin kalau setelah dibayar aksesnya akan beneran dibalikin. Nggak ada jaminan juga kalau datanya belum di-copy dan disebar. Jadinya ya serba salah. Data-data imigrasi bakal bocor, khususnya paspor. Tapi saya bingung, kok bisa sih hacker nyerang kita? Kan Kominfo udah bilang ke hacker, kalau bisa jangan menyerang. Masa masih diserang? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat. Oh, jadi gitu. Ternyata Pak Menterinya sendiri mengklarifikasi bahwa orang-orangnya di bawahnya itu katanya itu main judi online. Menggunakan fasilitas yang ada di sana. Jadi menggunakan komputer yang ada di tempat kerjanya, di office-nya itu gitu, di kantornya gitu. Oh, jadi gitu kerjanya gitu. Aduh, Kominfo itu bilangnya mau ngehack, mau ngapus judi-judi di Indonesia. Loh, yang mau ngapus aja main judi online, gimana mau ngapusnya? Kan nggak mungkin kan. Sekarang logika aja. Yang kerja di sana, yang kerja di bagian Kominfo, yang di bawahnya menterinya itu, menterinya bilang judi online akan dihapus, judi online akan dihapus gitu kan, akan dihack semuanya gitu. Dan anak buahnya main judi semuanya. Yang mau disuruh nih, yang mau disuruh nih sama menterinya, kamu hapus judi. Yang disuruh itu main judi online. Ya nggak mungkin dong dia ngapus, kan nggak mungkin dia ngapus kan. Pokoknya lucu deh. Lucu pokoknya di Konoha ini. Ternyata di dalam kementerian masih ada yang main judi online. Bukan masih ada, banyak katanya menterinya ini yang ngomong. Waduh, ini bahaya banget ini. Jangan-jangan yang membuat sistem negara jadi down itu ya ini mungkin ya. Tapi juga nggak tahu juga. Lanjut videonya guys. Kok bisa-bisanya data penting masyarakat di satu negara nggak di backup? Terakhir kena hack bingung kan? Mahasiswa S1 aja Pak, kalau mau skripsi datanya di backup, kok bisa Iya, Bapak bener. enggak? Udah gitu masih sempat-sempatnya Bapak ngebandingin negara lain juga ada kok yang kena serang hacker, jadi bukan kita doang. Bapak, itu analoginya sama aja kayak misal aku demam, datang ke dokter, ku bilang, Pak aku demam, tolong obati. Dokternya malah ngomong, maaf Bapak, ini orang lain juga banyak kok yang kena demam. Oh, Ya iya. harusnya jangan sampai ngomong gitu dong. Iya Udah dong. gitu kok bisa-bisanya Bapak ngandalin keamanan data negara pakai Windows Defender. Jangan mentang-mentang ada kata Defendernya Bapak pikir dia bisa nangkal serangan hacker. Sergio Ramos juga Defender, Pak. Oh, Ya kali dia bisa nangkal serangan hacker, Pak. Udah Iya. gitu kok bisa-bisanya Bapak bikin statement nggak bakalan bayar waktu si hackernya mau minta tebusan dengan alasan harga diri negara. Selangkangan kura-kura. Nih, ku kasih tahu ya sama Bapak ya. Harusnya Bapak mikir di mana harga diri Bapak waktu datanya itu kehack. Kan Setuju. Bapak yang bertugas. Nah, sekarang netizen kalian tebak. Pejabat dari negara manakah yang kumaksud? disuruh nebus data negara katanya harga diri negara. Malulah kita. Menterinya bilang gitu. Menterinya bilang malulah kita kalau sampai nebus data negara kita kepada hacker seakan-akan kita lemah. Toh emang lemah kok. Kalau nggak lemah, kenapa bisa dihack? Kan gitu.
Terus kemana sistem keamanan kita? Tim cyber yang dikatakan tim cyber army itu kemana? Cyber army-nya kemana coba? Apa kerjanya? Cyber army ini kan yang menjaga itu ya. Aduh, giliran anggaran kecil malah ngomel-ngomel minta anggaran besar. Setelah dapat anggaran besar, bayaran besar, malah nggak becus tuh jaga data negara. Bahkan data-data pribadi masyarakat pun ikut. Karena apa? Karena di sana yang juga kena imbasnya tuh ada Kemendikbud, yaitu Kementerian Pendidikan, dan juga salah satunya juga Imigrasi Indonesia juga ikut di dalamnya juga, kena hack juga. Dan sekarang sistemnya lagi carut marut di Indonesia, lagi bobrok, pokoknya lagi kebingungan deh di Indonesia ini. Yang katanya yang digembar-gemborkan dulunya sama menterinya, sama presidennya, bahkan presidennya sampai ngomong sekarang cyber kita sudah aman, inilah canggih lah, itu lagi nih, sampai netizennya nyerang gua gara-gara ngomong Bjorka dulu. Dan diserang katanya Indonesia nggak akan kebobolan, ini canggih, itu canggih, ini canggih, pret. Sekarang ini buktinya. Mau ngomong apa lagi? Ayo ngomong. Semua bandara sekarang bingung karena imigrasi kita bermasalah. Kementerian Pendidikan sekarang kebingungan. Aduh, pusat pendaftaran negara sekarang kebingungan. Dan banyak lagi kementerian-kementerian lainnya yang kebingungan karena sistemnya down. Mau ngomong apa lagi? Aduh, ya Allah. Oke lah, terima kasih. Mudah-mudahan ini cepat selesai, cepat menemukan jalan keluarnya, cepat terselesaikan dengan baik, dan data-data itu kembali dengan baik, karena ini sangat berbahaya jika data-data sebuah negara itu bisa ada di tangan orang lain, karena ini sangat berbahaya untuk keamanan sistem negara kita, baik itu dari keamanan masyarakatnya sendiri, juga keamanan dari sistem negara kita, itu sangat berbahaya guys. Jadi mudah-mudahan ini cepat terselesaikan, cepat dapat solusi yang terbaik, mudah-mudahan cepat dapat bantuan dari negara-negara lain, karena dari beritanya ada beberapa negara baik itu dari Asia Tenggara maupun dari Asia dan Eropa siap membantu Indonesia jika Indonesia mau dibantuin gitu. Tapi kadang-kadang Indonesia ini sok-sokan nggak mau dibantuin gitu, walaupun sebenarnya nggak mampu gitu. Jangan gitulah. Hidup bernegara itu jangan seperti itu. Hidup bertetangga itu jangan seperti itu. Saling tolong menolong dan mau ditolong gitu. Kalau emang nggak mampu, ngapain kita malu? Ya udah, kita terima aja ketidakmampuan kita dan memperbaiki ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.